Halo, selamat datang di Extertainment. Dalam video kali ini, kami akan membagikan kisah tragedi kebakaran Mall Klender pada tahun 1998. Kisah ini dianggap sebagai sebuah tragedi memilukan yang pernah terjadi di negeri ini. Seperti inilah kisahnya. Krisis moneter yang menimpa Indonesia pada tahun 1997, kondisi ini terus bertahan hingga 1998 sehingga memberikan dampak yang begitu besar kepada masyarakat. Ada banyak perusahaan yang bangkrut, para pekerja pun kehilangan pekerjaan. Di sisi lain, harga barang kebutuhan pokok terus meningkat. Kondisi ini kemudian mendorong terjadinya berbagai aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah di Indonesia. Kerusuhan kemudian tidak dapat dihindarkan. Banyak orang yang mulai kehilangan akal sehat. Batas moral yang mereka miliki seakan menghilang tanpa bekas. Tindak kekerasan dan asusila dilakukan secara massal kepada kelompok etnis tertentu. Masyarakat yang gelap mata mulai melakukan penjarahan. Aksi penjarahan tidak hanya terjadi di satu atau dua tempat saja. Hampir seluruh toko di ibu kota dijarah oleh orang-orang kalap. Yogyakarta Plaza Klender merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang dijarah oleh masyarakat. Pada 15 Mei 1998, ratusan warga menjarah pusat perbelanjaan yang berada di kawasan Klender, Jakarta Timur itu. Baik laki-laki maupun perempuan, tua dan muda, berbondong-bondong datang ke Mall Klender untuk menjarah. Ketika mereka ingin masuk ke dalam, ada beberapa orang yang coba menghadang, namun para penjara tidak memperdulikannya. Ditambah lagi ada seruan provokatif yang membuat penjara semakin tak terkendali. Di pelataran mall, terlihat barang-barang elektronik hasil jarahan. Meski sudah menjarah cukup banyak, para penjara seakan tak pernah puas. Suasana di dalam mal begitu mencekam. Ditambah lagi, hanya sedikit lampu yang menyala di dalam mal. Karena memang saat itu mal sedang tidak beroperasi. Tanpa diketahui oleh para penjara, sekelompok orang tidak dikenal tiba-tiba saja masuk ke dalam area mal. Mereka bergerak dengan cepat mengumpulkan kasur dan pakaian ke bagian tengah lantai 1. Tidak cukup sampai di situ. Mereka menyiram tumpukan kasur dan pakaian dengan minyak tanah. Beberapa penjara yang melihat hal ini langsung berteriak kepada kelompok orang tak dikenal itu. "Woi, jangan dibakar!" Seruan itu berlalu begitu saja. Orang-orang itu tak menggubris seruan tersebut. Api kemudian menjalar dengan cepat. Penjara yang menyadari hal itu berteriak panik ketakutan. "Api! Api! Kebakaran!" Sebagian penjara tak menyadari hal tersebut. Mereka terlalu asik menjarah dan tak sadar api sudah berkobar membakar semua yang dilewatinya. Dalam sekejap, lantai 1 sudah berubah menjadi lautan api. Mereka yang menyadari kejadian ini dari awal masih sempat menyelamatkan diri. Sementara itu, mereka yang terlambat menyadarinya langsung panik karena tidak bisa menemukan jalan keluar. Satu-satunya jalan keluar mereka di lantai 1 sudah diselimuti oleh api. Para penjara yang masih berada di dalam mal terkepung oleh api. Hawa di dalam terasa begitu panas. Nafas mereka terasa sesak karena kepulan asap. Dalam kondisi seperti ini, mereka berusaha mencari jalan keluar. Kobaran api semakin besar. Asap semakin memenuhi udara di dalam mal. Mereka yang tak sanggup lagi bernafas di dalam asap langsung pingsan seketika. Tak ada yang coba menyelamatkan mereka yang pingsan. Setiap orang di dalam sana berusaha menyelamatkan diri mereka masing-masing. Di luar mal, warga sekitar berkumpul menyaksikan api terus-menerus melahap lantai demi lantai Mall Klender. Dari balik kaca, para penjara yang terjebak terlihat ketakutan dan berteriak minta tolong. Sebagian warga berinisiatif menggotong kasur ke area sekitar mal.
Hal ini tentu mengantisipasi jika ada yang nekat lompat dari jendela. Benar saja, tak lama kemudian ada orang-orang yang nekat melompat. Ada yang selamat meski mendapat cedera parah. Ada juga yang justru tewas seketika. Warga sekitar dan pemadam kebakaran berusaha keras untuk memadamkan api. Namun pergerakan api yang menjalar dari bawah ke atas membuat proses pemadaman menjadi sulit. Di udara, kepulan asap hitam terlihat menggumpal dan menghembuskan aroma daging hangus. Suasana saat itu terasa begitu suram. Pada akhirnya, api baru bisa dipadamkan ketika Mall Klender sudah habis terbakar bersama para penjara yang terjebak di dalamnya. Kurang lebih ada 400 orang yang terjebak di dalam tragedi mematikan itu. Ketika dilakukan penyisiran, tak ada satupun jasad yang mampu dikenali. Semua jasad yang ada hangus terbakar. Tak sedikit yang hanya menyisakan tulang belulang. Warga yang merasa keluarganya berada di Mall Klender ketika kejadian berlangsung diminta datang ke lokasi. Mereka diminta untuk mengidentifikasi jasad yang ditemukan. Namun kebanyakan dari mereka tak bisa mengenali jasad-jasad itu. Suasana Mall Klender pasca kejadian itu terasa begitu suram dan menakutkan. Entah karena sugesti atau hal lain. Banyak orang yang bercerita mencium aroma daging terbakar, bau darah, dan mendengar suara jeritan yang berasal dari dalam area mall. Kenangan memilukan dari tragedi mengerikan yang terjadi seolah terus terjebak di dalam area tersebut. Bahkan, ketika mall sudah direnovasi, masih terdengar berbagai cerita menakutkan dari mereka yang masih bekerja di sana. Jasad-jasad tak dikenali dimakamkan secara massal di pemakaman Pondok Rangon. Di area makam dibangun monumen untuk mengenang kejadian mengerikan itu. Monumen tersebut menggambarkan sebuah tangan yang tertutupi oleh kain kelambu yang menjuntai hingga ke bawah. Demikian kisah yang bisa kami sampaikan. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. See you!